Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Sesuai dengan Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 31 ayat 2, yang berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. 2 akar 90, bentuk sederhananya adalah bilang sehari penuh. 6 akar 10 kurang 8 akar 10 akar 10. Pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan memiliki tanggung jawab menyediakan dan membiayai pendidikan bagi setiap warga negara Indonesia. Pemerintah merealisasikannya melalui program sekolah rakyat. Students itu apa? Murid. A girl, seorang perempuan. Sekolah rakyat merupakan program sekolah gratis berbasis asrama yang disediakan oleh pemerintah bagi warga negara Indonesia, mulai dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas. Berbeda dengan sekolah pada umumnya yang menerima calon peserta didik melalui sistem pendaftaran. Sekolah rakyat menerima calon peserta didik berdasarkan data tingkat kesejahteraan. Hanya warga negara Indonesia yang termasuk dalam kategori desil 1 sangat miskin dan desil 2 miskin yang dapat bersekolah di sekolah rakyat. Sekolah rakyat hadir untuk memberikan pendidikan yang layak bagi mereka yang hidupnya jauh dari kata layak. Didirikan di seluruh Indonesia, tak terkecuali di Papua. Sekolah rakyat menjadi salah satu solusi strategis dari pemerintah Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan. Terdapat 2 sekolah rakyat di kota Jayapura yang telah beroperasi mulai tahun 2025. Yakni Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 75 Jayapura yang terdiri dari jenjang SD dan SMP. Serta Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 29 Jayapura yang telah lebih dulu beroperasi. Pada saat kami hadir di SRMA 29 Jayapura pada tanggal 14 Juli 2025. Anak-anak, setelah kami hadir di sini, anak-anak sudah ada. Data SN di sini yang diambil adalah untuk anak-anak dasil 1 dan 2, miskin dan termiskin. Nah, para siswa ini melalui teman-teman dari PKH, lalu sosial, balai diklat sosial dan kementerian. Jadi begitu datang, data siswa atau anak-anak ini sudah ada. Jadi tidak melalui tes seperti sekolah reguler yang kita harus buka tes akademik dan bla bla bla. Di sini tidak, yang dilihat adalah data by data tadi, desil 1, desil 2 miskin dan termiskin. Nah, terus anak-anak ada, kami hadir untuk membina. Pada saat kami datang ini kan kita masih berada di wilayah balai diklat, masih menempati. Kami masih menempati atau berada di wilayah balai diklat. Kami ke sosial setahun. Meski belum memiliki gedung sendiri, SRMA 29 Jayapura tetap beroperasi untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar bagi 100 siswa kelas 10 yang terbagi ke dalam 4 kelas. Kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah menjadi awal KBM tahun ajaran baru 2025-2026. Progres yang pertama saya minta adalah kita MPLS harus jalan. Nah, gimana kita gandeng, bagaimana materinya?
Apa yang harus kami sampaikan ke anak-anak? Pengalaman pertama jujur terbiasa kami dengan anak-anak yang mungkin tadi dari reguler yang segala sesuatu kami selektif, seleksi dan sebagainya. Nah, masuk dengan dunia kerja yang baru. Dengan anak-anak kami dengan latar belakang tadi miskin dan termiskin. Tetapi kita melihat anak-anak ini kan ada anak-anak yang dari keluarga broken, berbagai macam latar belakang. Yang pertama saya tekan kepada teman-teman adalah karakter. Pembinaan pertama yang kita lakukan untuk anak-anak adalah karakter. Akademik nomor sekian. Bagi kami adalah karakter mereka. Karena dari anak-anak yang tadi berbagai macam anak jalanan, narkop, miras, broken, bagaimana kami bisa jadikan satu. Yang dibentuk adalah karakter mereka dulu. Karakter mereka, rohani mereka, akademik mereka. Seperti halnya SRMA 29 Jayapura, SRT 75 Jayapura juga belum memiliki gedung sendiri dan saat ini sementara melaksanakan KBM di Balai Latihan Kerja Jayapura. Sekolah Rakyat Terintegrasi 75 Jayapura dengan lokasi kami sementara menggunakan Balai Latihan Vokasi Provinsi Papua. Dan sekolah rakyat kami mulai beroperasi sejak bulan Oktober, tanggal 1 Oktober tahun 2025. Kegiatan yang kami awali di SRT 75 Jayapura ini diawali dengan kegiatan pengenalan lingkungan atau MPLS. Setelah MPLS kami ada dalam kegiatan martikulasi. Jumlah siswa kami sejumlah 93 siswa. Di dalam SRT 75 Jayapura terdiri dari 2 jenjang, yaitu jenjang SD dan jenjang SMP. Sesungguhnya kami jumlah rombel yang kami ampuh adalah ada masing-masing setiap jenjangnya ada 2 rombel. Jadi jenjang SD-nya 2 rombel dan jenjang SMP 2 rombel yang terdiri dari setiap rombel 25 siswa. Namun dalam berjalannya waktu ada beberapa anak yang terdata dari daerah yang cukup jauh tidak bisa terjangkau sehingga beberapa anak tidak bisa datang untuk bersekolah di SRT 75 Jayapura. Sehingga jumlah yang seharusnya diturunkan dari pusat atau dari Kementerian Sosial dalam hal ini seharusnya adalah jumlah 100, namun kami hanya ada di 93. Beberapa di antaranya merupakan siswa pengganti yang kami bawa paling banyak dari wilayah Kota Jayapura. Nah, SRT 75 Jayapura ini terdiri karena di bawah dinas provinsi Papua, jadi di dalamnya kota kabupaten semua masuk, baik Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, Kabupaten Biak, Kabupaten Supiori, dan Kabupaten Mambramo. SRMA 29 Jayapura dan SRT 75 Jayapura menyediakan asrama putra dan putri bagi seluruh peserta didik secara gratis. Siswa-siswi diwajibkan tinggal di asrama sejak mereka masuk hingga lulus sekolah. Semua kegiatan dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan dengan bimbingan dan arahan dari wali asrama dan wali asuh untuk melatih kedisiplinan mereka.
Peserta didik juga diajarkan untuk senantiasa menjaga kebersihan lingkungan asrama dan sekolah. Dimulai dengan menjaga kebersihan kamar masing-masing. Selain dilatih untuk disiplin dalam kegiatan asrama, peserta didik juga dilatih untuk disiplin selama berkegiatan di sekolah, dimulai dengan datang ke sekolah tepat waktu. Sebelum KBM dimulai, seluruh peserta didik wajib mengikuti apel pagi yang dilaksanakan setiap hari. Setelah melaksanakan apel pagi, peserta didik mengikuti KBM di ruang kelas masing-masing. Di sekolah rakyat, peserta didik belajar dan dibimbing dengan berbagai metode sesuai dengan latar belakang akademik mereka yang sangat beragam. Ada beberapa siswa yang putus sekolah, misalnya dia sudah kelas 12, kemudian karena terkendala biaya, kemudian putus sekolah. Nah, kami terima di sini. Ada juga yang memang sesuai dengan tahun ajarnya, dia masuk ke sini di jenjang kelas 10. Nah, jadi dengan latar belakang yang beragam ini, maka kami waktu awal masuk di sini ada namanya program persiapan, karena untuk menyamakan atau untuk mengetes bagaimana progres pembelajaran mereka. Ada program persiapan, di sana kami ajarkan mereka bagaimana cara belajar, bagaimana cara hidup berasrama, karena di sini kami kan sekolah asrama, jadi anak-anak belajar bagaimana hidup berasrama. Kalau di program kelas, kami guru-guru memiliki teknik yang berbeda-beda karena kami menyesuaikan bagaimana cara mereka belajar. Apabila mereka gaya belajarnya kinestetik, maka kita gunakan kinestetik dengan gerak tubuh, dengan gerakan yang khas agar membantu mereka untuk memahami. Di bidang misalnya linguistik, gaya belajar dengan visual, audio, dan kinestetik, ada 3 gaya belajar. Nah, kami sesuaikan dengan itu semua. Untuk kurikulum yang ada di sekolah rakyat itu kurikulum multi exit multi entry, karena memang murid di sini bisa masuk dan keluar gitu. Tapi kami juga menggunakan kurikulum nasional karena kami juga menggandeng dari Kemendikdasmen. Tak hanya SRMA 29 Jayapura, SRT 75 Jayapura juga mengutamakan pendidikan karakter bagi seluruh peserta didiknya. SR ini sendiri dia menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini kami harapkan menjadi pola atau kebiasaan atau gaya hidup dari anak-anak. Setelah belajar ada waktu makan siang. Setelah makan siang di jam 12 sampai jam setengah 1, anak-anak diwajibkan untuk tidur siang. Setelah tidur siang akan dilanjutkan dengan kegiatan ekskul. Ekskul baik itu seni maupun juga olahraga. Itu mereka lakukan secara terjadwal. Kegiatan di sore hari, lalu mereka akan kembali lagi diarahkan ke tempat ibadah. Di sini kami anak-anak mayoritas Nasrani, 99%. Jadi mereka Nasrani, ada 1 orang yang Muslim. Dan yang Muslim ini kami mengarahkan untuk didampingi oleh wali asuh, wali asrama atau guru yang beragama Muslim untuk beribadah. Kami senantiasa menerapkan yang di sini adalah toleransi, saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain, terutama dalam hal ini adalah agama, tapi juga dalam berbagai perbedaan yang lain. SRT 75 Jayapura juga memiliki peserta didik dengan latar belakang akademik yang beragam. Kendala dalam KBM pun tak dapat dihindari. Namun demikian, tenaga didik SRT 75 Jayapura senantiasa menerapkan metode mengajar yang dapat mengakomodir perbedaan kemampuan akademik peserta didik. Sedangkan pintu masuk ketika anak yang terjaring ini tuh ada 3. Pintu masuknya ada 3. Yang pertama itu adalah anak yang
terjaring ketika dia sementara ada di sekolah reguler. Jadi dia masuk ke sini, sekolah reguler, dia pertama masuk dan dia langsung dialihkan. Kami berbicara dengan pihak sekolah untuk mengalihkan dapodiknya ke sekolah rakyat. Sedangkan yang pintu yang kedua adalah anak yang sudah pernah mengenal pintu atau pernah belajar, tetapi dia putus di tengah jalan dengan berbagai persoalan. Sedangkan pintu yang ketiga adalah anak yang betul-betul terjaring belum pernah menyentuh bangku pendidikan. Itu yang ketiga. Jadi ada dari ketiga ini kami di dalam pembelajaran di kelas pasti ada mengalami kendala-kendala. Bahkan juga bukan hanya kendala di kelas, tetapi kehidupan pembentukan karakter anak di dalam asrama juga mengalami kendala-kendala. Karena ada beberapa anak yang perlu dipoles luar biasa. Apalagi di pintu yang terakhir tadi saya bilang yang belum tahu baca tulis sama sekali, literasi numerasinya, kemudian dari segi dia punya karakter, itu semua itu memang di awal, di before ya. Jadi ada perbedaan antara pertama masuk dengan sekarang sudah berjalan, kami sudah memasuki kurang lebih 7 sampai 8 bulan ini. Beberapa kendala terkait kehadiran peserta didik terjadi baik di SRT 75 Jayapura maupun di SRMA 29 Jayapura. Selamat siang adik-adik. Saatnya makan siang. Saya dan bersyukur sekali melihat SR. Terima kasih untuk Bapak Presiden, Bapak Menteri dan jajaran bahwa adanya SR di Papua sangat-sangat membantu sekali. Jujur saya melihat ini semua dipenuhi. Fasilitas anak dari kaki hingga kepala, luar dalam semua dipenuhi. Kita mau bicara makannya, mau pakainya, semua kebutuhan dipenuhi. Nah sedihnya begitu pulang, tidak balik. Kita jemput juga tetap orang tua bersikeras bahwa anak sakit. Sementara kami di sini kan punya nakes yang siap membackup kami. Jadi setiap sakit anak tidak pernah dibiarkan. Mau sampai jam berapapun, sampai malam pun didampingi oleh teman-teman tendik, wali asrama, baik puskesmas, rumah sakit, kita dampingi terus. Nah, lima anak ini yang hingga detik ini belum balik. Jadi yang ada 95, kami masih menunggu, masih kasih kesempatan menunggu sampai bulan ini, semoga semua bisa balik. Kami harapkan dukungan dari orang tua, pentingnya pendidikan bagi anak-anak kita, bagi masa depan anak-anak kita. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan luar biasa dan pemerintah kita, karena anak-anak di sini Bapak Ibu tidak berpikir lagi tentang mereka punya biaya sekolah, mereka punya seragam, mereka punya makan. Di sini difasilitasi semua. Ini sungguh luar biasa program pemerintah ini. Makanya saya sangat mengharapkan pada kesempatan ini adalah dukungan dari Bapak Ibu orang tua atau wali asuh, wali murid yang ada di rumah, bahkan juga calon wali orang tua yang nanti anak-anaknya masuk di sekolah ini. Saya berharap untuk dukungan baik doa tetapi juga memberikan support kepada kami sehingga anak-anak ini dapat dijembatani dengan baik untuk mencapai masa depan mereka. Saya sekolah di SRMA 29 Jayapura. Saya sangat bersyukur bisa masuk di sekolah rakyat karena fasilitas semua terjamin. Cita-cita saya ingin menjadi TNI Angkatan Laut karena ingin membahagiakan orang tua saya. Harapannya saya semoga ke depannya saya bisa menjadi anak yang baik atau contoh yang baik buat teman-teman atau adik-adik yang nanti mau masuk di sekolah rakyat. Semoga bisa menjadi contoh yang baik buat adik-adik. Sekolah rakyat hadir untuk mencerdaskan bangsa, membuka kembali pintu harapan untuk mengenyam pendidikan. Melalui sekolah rakyat,
mereka kembali menghidupkan cita-cita yang lama terpendam demi masa depan yang lebih baik bagi dirinya dan keluarganya. Saya orang tua dari orang anak saya, Arens. Saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Prabowo yang sudah menjalankan sekolah rakyat untuk anak-anak yang betul-betul tidak mampu. Saya terima kasih banyak lagi untuk Bapak Prabowo. Sangat maju sekali sekolah ini, sekolah rakyat. Sangat terbentuk. Untuk Bapak Prabowo terima kasih banyak. Saya orang tua dari Frans Kurisi, SD kelas 5, dengan Niko Daud Kurisi, SMP kelas 1. Saya sangat senang selama mereka masuk di situ, guru-guru dan dari dinas sosial bisa membantu mereka, bisa mendidik mereka lebih dewasa lagi. Harapan saya ke depan, saya mau tuh mereka harus bukan SMP, SMA selesai, bukan biarkan begitu saja, tapi sampai mereka jadi manusia. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Prabowo Subianto yang sudah buat program sekolah rakyat ini, dan dari Kementerian Dinas Sosial dan guru-guru dan kepala sekolah rakyat dan guru-guru selalu membimbing anak-anak kami dengan baik. Saya mengucapkan banyak terima kasih.